Industri perfilman horor Indonesia seringkali dihadapkan pada kritik terkait ketidakmampuan atau ketidakmauan para pembuatnya untuk mengolah mitologi mistis tanah air secara serius. Sebagian besar karya lebih cenderung pada sajian dangkal dengan penampakan hantu yang klise. Beruntung, Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai, hadir sebagai solusi yang menawarkan terobosan dalam genre horor tanah air. Sejak lama, mitologi Indonesia khususnya dari daerah Kalimantan belum sepenuhnya dieksplorasi dengan serius dalam dunia perfilman horor. Hal ini memunculkan kebutuhan akan inovasi dan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap kekayaan budaya dan mitos lokal. Kuyang hadir sebagai jawaban atas kekosongan tersebut, membawa penonton dalam perjalanan menakutkan yang tidak hanya mengejutkan, namun juga mendalam dalam merangkai kekayaan mitologi Kalimantan. Film ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana cerita horor seharusnya dieksplorasi, dengan fokus pada mitologi yang mendalam dan alur cerita yang terstruktur. Ketidakmauan untuk terjebak dalam klise dan penampakan hantu semata memberikan Kuyang daya tarik yang unik. Pilihan cerdas ini membuat Kuyang menjadi lebih dari sekedar tontonan horor biasa. Film ini menjadi pembuktian bahwa ketika mitologi lokal digali dengan sungguh-sungguh, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang unik dan mengunggah rasa ingin tahu penonton. Dengan keberanian menghadirkan solusi alih-alih menjadi bagian dari masalah, Kuyang memberikan warna baru dalam industri perfilman horor Indonesia. Penggunaan mitologi Kalimantan sebagai latar belakang cerita juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Penonton tidak hanya disuguhkan dengan kengerian visual, tetapi juga diundang untuk meresapi dan memahami mitos yang mungkin belum pernah mereka kenal sebelumnya. Inovasi ini menjadikan Kuyang sekutu iblis yang selalu mengintai sebagai sebuah terobosan dalam horor Indonesia yang diharapkan akan menginspirasi pembuat film lainnya untuk lebih serius dalam mengeksplorasi mitologi lokal. Dengan keterbukaan baru terhadap kekayaan budaya dan mitologi Indonesia, Kuyang memberikan harapan bahwa perfilman horor tanah air dapat terus berkembang, memberikan ruang bagi eksplorasi dan inovasi yang lebih mendalam. Film ini menjadi tonggak penting dalam menyuarakan bahwa horor Indonesia bisa lebih dari sekedar seram, tetapi juga menjadi medium yang mendalam dan berarti dalam menyampaikan nilai-nilai lokal kepada penontonnya. Sebagai karya adaptasi novel populer karya Ahmad Ben Bella, film ini memberikan sorotan pada ragam budaya klinik Kalimantan, membawa penonton dalam perjalanan misteri yang tak terlupakan selama 97 menit durasi. Alim Sudio, yang bertanggung jawab menulis naskah adaptasi, berhasil menjadikan pondasi penceritaan film ini dengan memanfaatkan berbagai ragam budaya mistis Kalimantan. Kisah ini berkisah tentang Bimo dan istrinya, Sriatun, yang baru saja pindah ke sebuah desa terpencil di Kalimantan. Bimo mendapatkan pekerjaan baru sebagai guru di SD dengan hanya 7 murid saja, membawa mereka ke dalam suasana yang jauh dari kehidupan perkotaan yang mereka tinggalkan. Sejak awal perjalanan mereka, fenomena aneh telah menghampiri, dari mitos Kuyang hingga gangguan dari peti mati yang bergerak sendiri, yang disebut raung. Semuanya menjadi bagian integral dari kehidupan di desa tersebut. Kultur unik mistis Kalimantan benar-benar dihadirkan dengan penuh detail, menciptakan atmosfer mencekam yang meleburkan keanehan dengan keseharian. Dalam film ini, peti mati tidak hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir, melainkan digantung di pepohonan. Raung, sebagai gangguan dari peti mati, dikisahkan berasal dari individu yang semasa hidupnya memiliki ilmu hitam. Cara untuk mengalihkan perhatian Raung adalah melalui lemparan telur, sebuah ritual unik yang menambah nuansa misteri dalam ceritanya. Dengan membuka alur cerita melalui fenomena-fenomena mistis tersebut, Kuyang berhasil memikat penonton dengan keunikannya. Film ini menggali dan menyoroti kultur mistis Kalimantan yang jarang diangkat ke layar lebar oleh sinema arus utama. Dengan demikian, Kuyang tidak hanya menjadi hiburan seram semata, tetapi juga menjadi medium untuk memperkenalkan dan membangkitkan minat terhadap kekayaan budaya lokal yang kadang terlupakan. Dalam perjalanan yang menarik dan mengguncangkan, Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai, memberikan pengalaman menonton yang lebih dari sekedar kengerian visual. Film ini menjadi peluang untuk menyelami dan merayakan keberagaman mitos Indonesia, khususnya dari Kalimantan, dan membuktikan bahwa sinema horor Indonesia mampu memberikan lebih dari yang diharapkan, mengangkat nilai-nilai lokal yang perlu dihargai dan dijaga. Film horor Indonesia Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai, tidak hanya menghadirkan kengerian visual, tetapi juga merangkai cerita yang syarat dengan misteri dan intrik.
Setelah melewati serangkaian teror mencekam, Bimo dan Sriatun mulai berkenalan dengan warga lokal yang memiliki latar belakang dan pemahaman yang unik terhadap keklinikan di desa terpencil Kalimantan. Kasno, kepala sekolah yang juga seorang pendatang, dan Tingen, seorang guru dengan pemahaman tinggi tentang hal-hal klinik, menjadi karakter yang menyamarakan keberagaman budaya di desa tersebut. Namun, kehadiran Tambi Nyai dan Bue Alang, Pasutri Uzur yang dikucilkan oleh warga karena dianggap memiliki ilmu hitam, memberikan sentuhan dramatis yang mendalam pada cerita. Meskipun sudah melepaskan diri dari teror-teror mistis sebelumnya, Bimo dan Sriatun tidak lama berselang kembali dihantui oleh kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara rasional. Kala Sriatun bercerita mengenai penampakan yang ia saksikan, Bimo justru menganggapnya sebagai gejala kelelahan. Ini mengeksplorasi dinamika hubungan suami istri dan memperkenalkan sebuah elemen yang menarik dalam pengembangan karakter. Mina Ue, dukun setempat yang menjanjikan perlindungan, mengklaim bahwa Tambi Nyai dan Bue Alang adalah biang segala teror yang terjadi. Meskipun twist ini seakan dapat tercium sejak awal, naskah film berhasil menjalin penceritaan slow burn yang mengalir rapi. Film ini tidak terburu-buru dalam mengumbar penampakan, melainkan memberikan waktu yang cukup bagi penonton untuk meresapi setiap nuansa misteri yang muncul. Dalam konflik yang dihadirkan, naskah Kuyang membawa penonton melibatkan diri dalam elemen kultural yang menarik, pengenalan berbagai karakter dengan latar belakang unik dan pemahaman tentang keklinikan yang menciptakan kekayaan dalam penceritaan, keberanian naskah untuk menggali dan mengeksplorasi aspek-aspek kompleks dalam hubungan manusia dan mistis memberikan lapisan mendalam pada film ini. Dengan berbagai elemen kultural yang tertanam dalam cerita dan ketegangan yang dibangun secara perlahan, Kuyang Sekutu Iblis yang selalu mengintai bukan hanya menghadirkan hiburan horor tetapi juga sebuah pengalaman bercerita yang merangkul berbagai aspek kehidupan dan budaya lokal. Film horor Indonesia, Kuyang Sekutu Iblis yang selalu mengintai, menghadirkan deretan gagasan seram yang menarik yang dikerjakan oleh Alim Studio. Namun sayangnya, penyutradaraan oleh Yongki Ongestu masih kurang maksimal dalam mengolah elemen kengerian tersebut. Gagasan-gagasan menyeramkan yang tergambar di atas kertas yang diolah oleh Alim Studio memang menjanjikan. Sayangnya, beberapa set piece penampakan hantu terlihat canggung, mengurangi dampak seram yang seharusnya dirasakan oleh penonton. Meskipun demikian, perlu diapresiasi visi sutradara dalam mengolah intensitas pada adegan bertempo tinggi, terutama dalam penggunaan kamera yang dinamis seperti saat mengikuti Bimo yang berlari mencari Sriatun. Salah satu aspek yang seringkali disoroti dalam promosi film ini adalah penggunaan CGI untuk menghidupkan sosok Kuyang. Hasil akhirnya memuaskan, tanpa adanya efek yang terlihat memalukan. Yongki Ongestu, yang juga menjabat sebagai sinematografer dengan percaya diri menunjukkan kepala Kuyang yang terlepas dari tubuhnya, memberikan tampilan visual yang menakutkan. Namun, satu penampilan yang agak mendistraksi dalam film ini berasal dari Totos Rasipi. Meskipun memiliki peran jenaka, terkadang tingkah lakunya kurang sesuai dengan suasana yang hendak dibangun. Meski demikian, hal ini tidak merusak keseluruhan film. Dalam menyikapi kritik terhadap kekurangan dan penyutradaraan, Kuyang tetap berhasil menyampaikan sejumlah momen mencekam dengan baik. Meskipun ada canggung pada beberapa set piece, namun film ini mampu memberikan pengalaman penonton yang seru, terutama bagi para penggemar horor tanah air. Harapannya, kritik-kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perfilman Indonesia dan membawa harapan peningkatan kualitas pada karya-karya horor mendatang. Secara keseluruhan film Kuyang, Sekutu Iblis yang selalu mengintai, mengundang perhatian penonton dengan gabungan gagasan seram yang unik dan keajaiban visual CGI yang memukau. Dalam video kali ini, kita akan menyelami berbagai aspek yang membuat film ini menjadi sebuah terobosan dalam horor Indonesia. Film ini memulai perjalanannya dengan deretan gagasan seram yang menyeramkan, diolah oleh Alim Studio. Meskipun sayangnya realisasi visualnya masih kurang maksimal, beberapa set piece penampakan hantu terlihat canggung, tetapi intensitas dalam adegan bertempo tinggi diapresiasi. Kamera yang digerakkan secara dinamis oleh Yongki Ongestu menambah kelebihan pada visual film. Penceritaan film ini tidak hanya menyajikan kengerian visual, tetapi juga merangkai cerita yang syarat dengan misteri dan intrik. Berkenalan dengan warga lokal, seperti Kasno dan Tingen, menambah keunikan pada cerita. Keberanian naskah untuk menggali dinamika hubungan manusia dan mistis memberikan lapisan mendalam pada film.
Film ini berhasil menyelami misteri klinik Kalimantan dengan memberikan gambaran yang detail dan mendalam. Dengan pengenalan karakter dan budaya unik desa, Kuyang bukan sekedar tontonan horor, tetapi juga medium untuk merayakan keberagaman mitos Indonesia, khususnya dari Kalimantan. Kuyang membuktikan diri sebagai terobosan dalam horor Indonesia dengan mengangkat mitologi Kalimantan. Penekanan pada keaslian budaya lokal dan penggunaan mitologi yang mendalam menjadi ciri khas yang membedakan film ini dari karya horor Indonesia pada umumnya. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ahmad Ben Bella. Kisah tentang Bimo dan Sriatun yang harus menghadapi teror Kuyang membawa penonton pada pengalaman horor yang autentik dan mendalam. Penggunaan visual efek CGI dalam film ini menciptakan keajaiban visual yang memukau. Kuyang sebagai makhluk mitos dihidupkan dengan begitu nyata dan meyakinkan. Film ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mitologi Kalimantan dapat dihadirkan dengan teknologi modern. Dari awal hingga akhir, Kuyang berhasil menjaga ketegangan dan menciptakan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Alur cerita yang disajikan secara perlahan-lahan, dengan penekanan pada detail-detail kultural, membuat film ini mampu memukau penonton sejak detik pertama. Cerita film ini tidak hanya mencengangkan dari segi visual, tetapi juga menggali mitos Kalimantan yang jarang dieksplorasi. Mitos pencurian janin menjadi elemen mencekam dalam cerita, menambah ketegangan dan keunikan pada plot. Salah satu aspek menakjubkan dari film ini adalah penggunaan efek visual yang berhasil membuat kengerian terasa nyata. Kuyang, dengan kepala terlepas dari tubuhnya, menjadi visual yang memukau dan menciptakan momen menegangkan yang tak terlupakan. Dengan demikian, Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai, berhasil menciptakan sebuah karya horor yang tidak hanya mengandalkan kengerian visual, tetapi juga menggali kekayaan mitos dan budaya lokal. Keberanian untuk berinovasi dan mendalami aspek-aspek kompleks dalam cerita membuat film ini menjadi sebuah pengalaman menonton yang luar biasa dan memperkaya sinema horor Indonesia.